Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan besar atas kita. Dia yang memulai sejak awal gereja ini berdiri. Dia yang menyertai melewati banyak proses. Dan selama 16 tahun dia tetap setia. Mari naikkan syukur pada Allah atas segala hal yang boleh terjadi hingga hari ini. Selamat ulang tahun GBI House of Grace. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk memudahkan perhitungan jemaat, dimohon untuk merename Zoom Bapak, Ibu, atau Saudara dengan menyebutkan jumlah yang ikut dalam beribadah. Contoh, Daniel dalam kurung 2 atau Andi dalam kurung 5. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Shalom Bapak Ibu, mari kita deklarasikan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Haleluya, shalom semuanya. Boleh lambaikan tangannya supaya saya bisa melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Haleluya. Sebelum kita mau masuk ke dalam pujian, mari saya mau ajak kita semua kiri kanan. Mungkin ada istri yang cantik, suami yang tampan, anak-anak yang baik, semuanya bilang selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Berapa banyak setiap kita merasakan Tuhan Yesus tetap baik di tengah keadaan yang semakin tidak menentu. Haleluya. Haleluya. Yuk sama-sama angkat pujian ini. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sama-sama Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sama-sama Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, yes. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Katakan sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab
hari-hari ini kita percaya apapun yang terjadi hari-hari ini dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa setiap kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang penuh dengan penyertaan Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu kita perkatakan dengan iman bersama-sama DNA gereja kita. 3, 2, 1. Restorasi Pondok Daud. Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Puji syukur di tengah pandemi seperti ini, keadaan yang semakin tidak menentu, kita bersyukur sama-sama kita boleh berkumpul kembali meskipun masih via Zoom, masih online. Tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi setiap kita. Kebaikannya terus mengalir untuk setiap kita. Hari ini gereja kita kembali Tuhan percayakan, Tuhan tambahkan 1 tahun lagi. Umur yang luar biasa. Kita percaya bukan hanya gereja kita yang semakin diberkati, tapi kita juga sebagai jemaat di House of Grace dan juga yang tergabung hari ini banyak sekali dari Pasar Kemis ada, dari Karawaci ada jemaat dari House of Worship juga. Kita bisa bersama-sama. Kita percaya setiap kita akan mengalami terobosan demi terobosan. Setiap kita akan alami mujizat demi mujizat, kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, sekalipun kami ya Tuhan, ada beberapa yang Tuhan izinkan mengalami sakit ya Tuhan. Di tengah pandemi ini ya Tuhan, tapi kami percaya ada penyertaan Allah yang maha tinggi. Oh Tuhan, kami percaya ya Tuhan Yesus, mujizat kesembuhan terjadi di rumah-rumah. Oh Tuhan, jamah setiap kami Tuhan, lawat kami dengan hadirat-Mu ya Roh Kudus, urapi setiap kami. Ya Rabba Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Mari bersama Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bangun rohmu. Sembah dia dengan bahasa roh. Rapatan Rabaya kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Kau Allah yang setia, Kau tetap baik Tuhan, apapun yang terjadi. Terjadi bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, pujian dan penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku.
hidupku dalammu. Terima kasih Tuhan, Kau samakan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Amin. Mari angkat pujian dengan segenap hatimu. Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia, Bapa yang mulia. Amin. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Amin. Kaulah harapanku, hidupku dalammu. Terima kasih Tuhan, ya Tuhan, Kau samakan hidupku, dengan apa Kau balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa Kamu balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Amin Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan, buat kebaikan apapun yang terjadi. Kami percaya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu, kuasa-Mu yang terbesar. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Haleluya. Oh Tuhan. Ya Rabbi, ya mari berbahasa roh Bapak Ibu. Mari undang hadirat Tuhan. Roh Kudus urapi setiap kami. Jumpai kami di rumah-rumah ya Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, tiada yang seperti dengan apa Kamu balas segala kebaikan.
Segenap hatiku kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Yes, ku bersyukur padamu. Sekali lagi katakan, dengan apa kami membalas kebaikan-Mu ya Tuhan. Yes Lord Jesus, amin Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur. Ku bersyukur padamu sekali lagi. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya Tuhan. Sorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Rabbana Salama ya Ya Rama ya Haleluya Tuhan. Apapun yang terjadi, Kau tetap Tuhan yang baik. Kau tetap Tuhan yang baik. Kau Yesus yang baik. Tiada pernah berubah sama-sama ya Yesus Pak, ya Yesus Pak, ya Yesus baik, Dia baik. Sayang kenal hatimu gereja Tuhan, katakan ya Yesus baik. Haleluya. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Kali lagi dengan iman katakan ya Yesus baik. Amin Tuhan. Ya Yesus baik. Yes. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Perbuatannya besar, perbuatannya besar. Yang sakit disembuhkan, perbuatannya besar. Yang lemah dikuatkan, perbuatannya besar. Pujilah namanya. Perbuatannya besar, perbuatannya besar. Oh, haleluya. Perbuatannya besar, perbuatannya besar. Pujilah namanya. Sama-sama yuk bilang Yesus baik. Ya Yesus baik selamanya Tuhan. Ya Yesus baik. Apapun yang terjadi, ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan ya Yesus baik. Amin Tuhan. Ya Yesus
Yesus baik, Dia baik buat saya. Dia baik buat saya. Dia baik buat saya. Haleluya. Yes, amin. Dia haleluya. Apa sih? Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, rapatakabaya shikira. Ya Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, perbuatanmu sungguh besar dan hebat Tuhan atas gereja kami, House of Grace ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh masuk ke usia yang ke-16 tahun semuanya karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Atas tuntunan, atas penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami, dalam gereja-Mu, dalam jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita, boleh lambaikan tangan yang penuh sukacita malam hari ini. Tuhan Yesus dahsyat. Bapak Ibu, kita bersukacita malam hari ini selain kita bisa beribadah bersama malam hari ini, kita juga merayakan ulang tahun dari gereja kita yang ke-16 tahun. Semuanya karena kemurahan Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, kita akan saksikan sebuah video klip singkat tentang perjalanan dari gereja kita di Roscoe. Silakan. GBI House of Grace dimulai dari jemaat mula-mula GBI Kelapa Gading Selatan yang beribadah di sebuah ruko kecil pada bulan Juli 2005. Pada tanggal 12 Desember 2005, Tuhan memberikan tempat ibadah baru dengan menyewa ruko Alexandrite. Nama gereja kita berubah menjadi GBI Alexandrite, dan Tuhan terus tambahkan jiwa-jiwa secara luar biasa. Atas anugerah Tuhan memberikan kita berkat sehingga kita dapat membeli ruko Paramount. Pembangunan gereja dimulai pada tanggal 1 Februari 2011. Ibadah perdana di gedung yang baru dimulai pada tanggal 4 Desember 2011. Nama gereja kita berubah menjadi GBI House of Grace dan diresmikan oleh Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo pada tanggal 29 Mei 2012. Saya Bendi, saya pengerja dulu mulai awal itu di GBI Kelapa Gading Selatan. Kita mulai tahun 2005 dengan jumlah pengerja beberapa keluarga dan pengerja pun juga beberapa keluarga. Shalom, saya Heni. Saya bergabung dengan AOG itu sejak di Stephen tahun 2005. Saat saya di HOG, saya merasakan hadirat Tuhan, mempunyai saudara seiman yang peduli. Puji Tuhan Bapak Ibu ya, kita boleh sampai pada tahun yang ke-16, tak berasa ya Bapak Ibu ya. Nah, karena malam hari ini ibadah kita spesial, tentu kita ada acara yang spesial juga. Acara malam hari ini akan tampil beda. Benar ya Kak Puji ya? Ya betul, hari ini kita mau masuk lebih dalam lagi untuk tahu tentang GBHOG dan lebih mengenal lagi tentang Pak Audi dan Ibu Mona dalam acara talk show. Ya Bapak Ibu, kita akan gali-gali lebih dalam lagi tentang gereja kita GBHOG dan tentang gembala kita Pak Audi dan Ibu Gembala kita Bu Mona. Dan nanti kami juga akan beri kesempatan buat Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, boleh langsung bertanya atau Bapak Ibu boleh sampaikan pertanyaannya lewat chat. Oke ya Bapak Ibu ya. Shalom Pak Audi, Bu Mona, apa kabar? Shalom, shalom, baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, Bu Mona, shalom Bu Mona. Shalom Bu Mona. Shalom, shalom.
Ya, puji Tuhan semua dalam keadaan baik dan sehat. Nih, Pak Odi, kita mau nanya-nanya nih Pak Odi dan Bu Mona nih. Kenapa sih gereja kita itu dikasih nama House of Grace? Kenapa enggak House of apa gitu ya, Miracle dan sebagainya? Dan kira-kira visi Pak Odi untuk gereja kita apa ya? Oke, dulu zaman tahun 2000 berapa itu? Tahun 2010, 2011, itu belum banyak loh gereja yang pakai nama House of gitu, itu belum banyak. Nah, tapi kalau ditanya kenapa saya pakai nama House of Grace, jadi waktu itu pas lagi pembangunan, mulai pembangunan Februari tahun 2011 itu mulai pembangunan. Jadi masih ada tukang-tukang, masangin tiang segala macam, itu baru tiang pancang, dan setelah diurapin, lalu berapa hari kemudian saya tuh doa keliling di Gading Serpong. Nah, waktu doa keliling di Gading Serpong tuh sambil mikir gitu, nanti gerejanya namanya apa ya? Kalau dinamain GB Alexandrite, tempatnya bukan GB Alexandrite. Karena tempatnya itu kalau di GBI itu harus sesuai sama jalan. Ya sesuai sama area. Kalau nggak jalan, kota atau area atau kampung atau desanya begitu. Kalau pakai nama GB Gading Serpong, sudah ada yang pakai nama itu. Jadi kita nggak boleh lagi pakai nama itu. Kalau pakai nama kompleks ruko, masa namanya GBI tematik atau GBI marketplace? Kayaknya kok aneh juga gitu ya. Sambil mikir tuh, sambil jalan, naik mobil, doa keliling. Lalu tiba-tiba saya tuh ngeliat berapa di Gading Serpong itu, saya coba cari lagi, nggak ketemu tempat-tempat itu. Ada tempat yang saya lewatin tuh kayak salon yang namanya House of apa begitu. Saya belum ngeliatin. Tiba-tiba Tuhan ngomong aja gitu. Tiba-tiba Tuhan ngomong aja. Waktu Tuhan ngomong tuh waktu saya ngelewatin sekitar Klaster Yasmin. Sekitar Klaster Yasmin tuh tiba-tiba Tuhan ngomong aja. Nanti tempatnya namain House of Grace. Saya bilang, kan apa yang namanya House of Grace? Nggak tahu, saya juga nggak tahu kenapa. Tapi Tuhan ngomong gitu aja, nanti tempatnya namain House of Grace gitu. Jadi memang itu jadi rumah kasih karunia Tuhan, rumah kemurahannya Tuhan. Dan waktu saya mulai ngomong seperti itu, saya lalu ngomong ke Pak Peter gitu, Pak, nanti namanya House of Grace. Boleh nggak ya? Boleh nggak ya sama GBI? Ya coba tanya sama Pak Hengki Immanuel, boleh nggak gitu. Akhirnya saya ngobrol Pak Hengki Immanuel, ketua BPD, dan akhirnya Pak Hengki bilang gini, boleh, tapi belakangnya pakai Gading Serpong ya. Jadi GBI, kalau sudah mau tahu lengkapnya berarti namanya GBI House of Grace Gading Serpong, begitu. Boleh, karena harus ada nama wilayahnya, harus ada nama areanya, jadi pakainya GBI House of Grace Gading Serpong. Nah, ada satu problem lagi itu setelah itu, nggak selesai problemnya. Karena GBI, saya searching di internet, di web, GBI House of Grace itu sudah ada di bawah Pak Niko juga. Sekarang kalau per hari ini kalau nggak salah ada 5 GBI House of Grace di bawah Pak Niko ya. Yang di Jawa Tengah juga ada, yang di Wonosobo juga namanya GBI House of Grace. Tapi waktu itu cuma ada satu lagi, yaitu GBI House of Grace Bojong yang ada di daerah Cengkareng di bawah Rayon 1B. Saya bilang, waduh, udah ada nih. Dulu sempat awal-awal gereja kita juga, tiap orang mau ke gereja kita nyasar ke daerah Bojong. Karena kalau searching di itu, Pak Bendi tahu persis lah. Oh, nyasarnya selalu dibawanya ke Bojong, karena GBI House of Grace ada di sana. Saya harus telepon sama gembala rayonnya 1B, Pak Samuel. Pak, GBI House of Grace di bawah Bapak ya? Oh iya, yang di Bojong. Kenapa? Pak, saya mau gini, saya mau pakai nama gereja juga House of Grace. Boleh nggak? Saya izin, boleh nggak? Karena namanya sama. Gitu. Oh, nggak apa-apa. Pakai aja. Orang saya nggak punya patennya juga kok buat nama itu. Pakai aja. Tapi sama Hope of Grace gitu aja. Nggak ada Gading Serpongnya. Nah, kan beda. Ya udah pakai aja. Nggak apa-apa. Jadi ya puji Tuhan. Dari GBI oke. Dari Puri yang sudah punya nama yang sama juga mereka izinkan. Jadi saya lega gitu. Akhirnya ya muncullah namanya GBI House of Grace. Kira-kira seperti itulah awal-awalnya. Jadi kalau tanya dasarnya apa ya, karena Tuhan suruh. Saya juga nggak ngerti kenapa, tapi Tuhan suruh. Iya. Jadi tidak, nama House of Grace itu bukan asal nama, tapi datang dari tuntunan Tuhan ya Pak ya? Iya. Kalau ditanya cari ayatnya juga nggak ada.
Saya juga nggak tahu ayatnya dari mana gitu. Tapi memang Tuhan ngomong namanya nanti GBI House of Grace. Ya sudah kasih nama itu. Kalau sekarang udah banyak ya. GBI House of Revival di tempatnya Pak Roy, GBI of Worship. Ya ada macam-macam. Tapi waktu itu di kita baru ada satu itu di Lora 3. Oke, oke. Nah, kalau visinya Pak Audi untuk House of Grace itu apa, Pak, kira-kira? Oh, kalau kita kan betulnya kalau di kita di bawah gereja Gatot Subroto ini kan kita nggak punya visi sendiri ya. Visi kita selalu ngikutin GB Gatot Subroto ya. Dan memang kita kalau kita punya visi sendiri-sendiri nanti akhirnya kita nggak ada unity. Tetap kita ngikutin visinya Pak Niko untuk tetap memulihkan Pondok Daud ya, untuk restorasi kembali Pondok Daud. Jadi memang karakter kita, DNA kita selalu ikut dengan pujian penyembahan. Tetapi saya percaya kalau kita ada di Gading Serpong, biarlah keberadaan kita itu menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Ya, buat lingkungan sekitar kita. Apalagi kalau kita naikkan doa pujian penyembahan, doa kita adalah biar itu jadi hadirat Tuhan boleh merubah atmosfer di Gading Serpong dan sekitarnya. Dan saya percaya itu sudah mulai terjadi hari-hari ini karena di Gading Serpong itu kan gereja banyaknya. Itu adalah salah satu tanda bahwa ada hadirat Tuhan. Karena gereja banyaknya luar biasa ya di Gading Serpong ya, ada hampir 100 kalau nggak salah gereja di Gading Serpong itu sekarang. Amin, amin, amin. Iya Pak, masih banyak nih Pak pertanyaannya nih Pak yang dikumpulin nih Pak. Nah pertanyaan selanjutnya nih Pak, apa sih yang bikin Pak Audi bertahan untuk melayani GBHG? Ya. Jemaat mesti nyimak ya pertanyaannya karena nanti ada pertanyaan buat jemaat kan? Iya Pak. Iya, oke Pak. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, apa kuncinya Pak Audi bertahan melayani GBHG selama 16 tahun ini Pak? Aduh, apa ya kuncinya bertahan ya? Bu Heni dan Pak Yongki dulu almarhum, mereka berdua tuh, dan termasuk ada beberapa yang lain, itu beberapa dulu jemaat, ini ada Pak Endang chefnya Marsano Pizza, itu juga dulu jemaat saya waktu saya menggembalakan di Lipo Karawaci ya. Dulu waktu saya ingat waktu di Lipo Karawaci, Pak Yongki dan Bu Heni, Pak Yongki, Bu Heni itu bukan hanya waktu di Lipo Karawaci, itu waktu ada di jemaat saya, waktu ada di Rumah Sakit Siloam, kebaktian masih di Rumah Sakit Siloam. Ya Pak Yongki Tuhan sembuhkan dengan mujizat. Lalu mereka mulai melayani sekeluarga. Temi juga waktu itu masih kecil-kecil. Saya ingat Temi itu kalau dulu bandel waktu kecil itu nggak kecil-kecil waktu SMP apa. Masa kecil Pak Yongki panggil saya, Pak nih Temi nakal nih, marahin nih Temi. Jadi itu keluarga awal-awal lah Pak Yongki itu ya. Lalu juga kalau Pak Endang itu dulu waktu saya masih di Lipo Karawaci, Pak Endang tuh selalu duduk di belakang saya. Masih pacaran waktu itu kalau nggak salah ya. Betul ya Pak Endang ya? Belum nikah itu. Betul ya? Pada Pak Endang. Oh, Anda nggak bisa di-unmute ya. Itu kalau nggak salah masih pacaran berdua, selalu duduknya di belakang saya karena sudah menikah dan punya anak. Nah, apa yang bikin saya bertahan? Caroline sama Pak Gunawan. Oh ya, Caroline sama Pak Gunawan juga itu dulu jemaat awal-awal waktu mesti di Lipo itu. Iya. Ya. Atau kita pindah ke Gading Serpong, mereka rumahnya juga ikut pindah ke Gading Serpong. Ya. Jadi apa yang bikin saya bertahan selama 16 tahun? Saya tuh belajar dari pengalaman di Lipo Karawaci. Itu kami punya masalah banyak. Lebih banyak daripada Gading Serpong lah. Banyak kali masalah. Tapi tiap kali ada masalah, selalu pada akhirnya Tuhan tuh kasih jalan keluar. Tepat pada waktunya. Kami pindah tempat itu dari hotel ke rumah sakit, ke sekolah, masuk ke ruko 4 kali kami pindah. Dan pindahnya itu bukan pindah normal, pindah diusir. Pindah digusur dalam waktu cuma seminggu 2 minggu. Ini bulan ini terakhir ya, itu tinggal 2 minggu lagi mesti pindah begitu. Wah, itu sakit kepala nyarinya. Naik menara doa Tuhan, pindah kemana lagi, pindah di hotel udah enak-enak, digusur cari mana lagi, akhirnya dapat rumah sakit Siloam, Gleneagles. Waktu itu rumah sakitnya sepi karena habis krisis
Udah habis itu baru berapa tahun digusur lagi. Rumah sakitnya awalnya mau dipakai. Sampai pendoa syafaat saya itu tanya begini loh. Pak, kalau kita doa syafaat itu enaknya minta tempat yang kita pakai itu diberkatin apa enggak ya? Karena tiap kali diberkatin kita digusur. Apa kita doanya supaya tempatnya nggak laku aja ya, supaya kita lama boleh pakai di sini ya. Saya bilang enggak, tetap biar mereka diberkatin, nggak apa-apa kita digusur, yang penting mereka diberkatin. Pindah ke sekolah, bener pendoa tuh Pak, diberkatin, digusur juga lagi kita, digusur lagi. Itu tantangan. Tapi selalu tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah tidak sediakan tempat. Itu pengalaman ya. Jadi waktu di Gading Serpong juga nggak banyak, di HOG juga banyak problem, tapi saya selalu percaya kalau dulu Tuhan selalu tolong, ya sekarang Tuhan pasti juga tolong. Mau problem, masalah apapun, persoalan apapun, kalau dulu Tuhan berikan jalan keluar, ya sekarang pun Tuhan pasti berikan jalan keluar. Jadi kadang-kadang serepot apapun, sekisru apapun, saya bilang ya nggak apa-apa lah, nanti Tuhan kasih tepat pada waktunya. Nanti pas pada waktunya pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada pintu yang terbuka, dan sampai hari ini itu yang terjadi. Ya teman-teman yang sudah lama bersama-sama dari awal-awalnya Alexandrit mungkin tahu ya, kita juga punya banyak pergumulan, banyak masalah. Tapi selalu tiba-tiba dibukain jalan, tiba-tiba dibukain jalan keluar. Tiba-tiba Tuhan kirim orang, Tuhan kirim malaikat-malaikat untuk nolong, ya kita nggak tahu. Itu yang bikin saya bertahan. Saya percaya kalau Tuhan tempatkan saya di situ, pasti Tuhan menyertai, begitu. Dengan caranya Tuhan yang kita juga nggak sepenuhnya tahu. Ya. Karena kita berjalan satu langkah demi satu langkah, satu bulan demi satu bulan. Apalagi sekarang ya masa pandemi semacam ini ya. Tapi tetap percaya Tuhan selalu tolong tepat pada waktunya. Ya, kira-kira itu yang bikin saya kuat, bikin saya percaya. Jadi kalau masalah pun ya sudah santai-santai jalan. Nanti pasti ada. Pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluarnya. Kalau nggak salah, tanya Desi, berapa waktu yang lalu Desi bilang, Pak ini kurangan orang di bidang ini. Udah tenang aja, nanti ada orangnya dah. Nanti Tuhan kirimin orangnya. Tanya Desi, sekarang Tuhan kirimin orangnya, tiba-tiba muncul orang baru, tiba-tiba muncul orang-orang baru yang ahli dalam bidang tertentu begitu. Itu caranya Tuhan. Itu yang bikin kita rasanya makin hari makin bersyukur. Wow, Tuhan dahsyat. Wow, Tuhan dahsyat. Dan itu bikin kita tambah kuat rasanya dengan pengalaman-pengalaman itu. Uci kan juga ya waktu sekolah minggu ya. Bikin bakti sekolah minggu, pusing dia. Gimana? Tapi toh sekarang sampai jadi contoh buat Rayon. Rayon pun numpangnya kadang-kadang ke Otasi dan Puji. Udah Augie aja yang relay sampai ke Rayon gitu kan. Dulu kan pertama-tama juga Otasi Puji kan pusing, gimana bikin kebaktian anak-anak online begitu. Banget, Pak. Ya itu kan pas bergumulan juga ya. Tapi itu lihat mujizat di sana. Iya. Oke, Pak. Nah, Pak Audi selama 16 tahun nih ya menggembalakan HOG. Kira-kira ada satu kejadian yang paling berkesan nggak Pak buat Bapak itu ya sampai hari ini gitu ya, bahkan mungkin besok-besok itu Bapak itu akan masih ingat akan kejadian itu, mungkin bisa kejadian yang sukacita atau kejadian yang mengharu birukan Pak Audi. Yang paling nggak pernah saya lupa adalah waktu kejadian awal-awal, nggak tahu Pak Herman sama Bu Ratna ikut nggak hari ini ya, beliau hari ini juga kemarin beliau ulang tahun pernikahan. Dulu Pak Herman, Bu Ratna waktu nolong kami yang di HOG itu luar biasa di awal-awal berdirinya HOG. Ya. Jadi kebaktian pertama itu tanggal 4 Desember, kebaktian kedua seperjamuan kudus di tanggal 11 Desember. Kalau saya boleh kasih pertanyaan, mungkin ada yang ingat nggak kebaktian HOG pertama 4 Desember itu yang khotbah siapa? Saya yakin semua termasuk pengerja juga nggak ada yang ingat. Yang khotbah pertama itu Pak Andre Imam. Itu pengkhotbah pertama di HOG. Pertama kali opening itu Pak Andre Imam yang khotbah. Minggu kedua 11 Desember saya. Dan itu dua-duanya waktu saat HOG di demo. 4 Desember itu waktu kebaktian di luar di demo, banyak demo di sana. Ya.
Lalu Pak Tovan, kalau Pak Tovan pasti ingat kejadian itu, ada demo itu. Karena waktu 11 Desember saya sedang siap-siap mau khotbah, tiba-tiba Pak Tovan, salah ya kalau saya nggak salah ingat ya, Pak Tovan datangin saya, Pak, didatengin masa di depan nih Pak, gimana Pak? Mesti diapain ini? Mesti ngapain ngadepinnya? Saya udah mau maju khotbah, saudara. Ini pemimpin pujian sudah lagu worship terakhir, tinggal ref. Lalu saya maju, udah saya udah bawa Alkitab begini. Pak Tovan, Pak, di demo Pak. Banyak orang di luar. Ini gimana ini? Saya bilang, waduh gimana ini ya? Ini mau khotbah gimana? Pertama ya kok demonya sekarang gitu ya. Udah khotbah jadi nggak konsen begini. Waduh, gimana caranya gini? Lalu tiba-tiba ya saya dalam waktu ada hitungan berapa detik lagu ref itu berapa detik saudara? Paling 1 menit. Tiba-tiba ada berapa detik itu tiba-tiba saya tanya Tuhan, Tuhan gimana Tuhan? Gimana Tuhan? Ini gimana Tuhan? Mau diapain ini demo gini? Saya nggak mungkin ngadepin juga demo seperti ini. Saya gimana ini Tuhan? Tiba-tiba saya bilang buka begini mau ngadepin demo repot ini Tuhan ini. Ini mesti muka Pak Steph ini yang ngadepin demo ini. Langsung demonya kabur semua ini kalau dekat Pak Steph ini. Tapi muka begini ngadepin demo gimana ini? Tiba-tiba waktu itu Tuhan ngomong, jelas sekali Tuhan ngomong. Pak Herman yang ngadepin. Suruh Pak Herman yang ngadepin. Saya langsung bisikin Pak Tovan. Bilang Pak Herman, tolong ngadepin. Pak Herman mukanya juga sama-sama kayak saya, orang Bangka, saudara. Saya ini sebangka. Begitu Pak Tovan ngomong sama Pak Herman bilang sama saya, aduh Pak, ngadepin gimana saya? Saya juga nggak tahu mesti ngadepin gimana. Bapak aneh-aneh aja nyuruh saya juga nggak tahu. Tapi disitulah tiba-tiba Pak Herman tuh dapat hikmat, dapat pewahyuan dan Tuhan bicara banyak ke Pak Herman gimana caranya ngadepin orang yang demo. Sehingga akhirnya dalam waktu 2 minggu itu yang demo jadi orang-orang yang sekarang nolong sampai hari ini yang tetap jagain keberadaan HOG. Artinya yang tetap bisa jagain keamanannya HOG sampai hari ini. Termasuk keamanan parkir dan lain sebagainya. Jadi dari musuh dalam tanda petik menjadi sahabat. Saudara. Itu nggak tahu caranya mujizat hanya dalam waktu 2 minggu. Pak Herman bilang, wah itu luar biasa Pak. Luar biasa. Itu kalau gereja-gereja lain itu mungkin butuh dana, butuh apa. Saya dana cuma Indomie sama kopi Pak. Selesai semua urusan. Tapi itu Tuhan. Ya. Dan itu perjadian yang nggak pernah saya lupakan. Dan sebenarnya betulnya apakah Pak Herman hebat? Enggak. Betulnya enggak, saudara. Betulnya kuncinya bukan di Pak Herman saja. Tapi kalau ada beberapa saudara yang masih ingat, yang awal-awal dulu, kuncinya adalah kenapa itu semua bisa beres. Kembali kepada nama Grace. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Jadi itu beres hari Selasa 2 minggu kemudian, dan Sabtunya sebelum Selasa itu di rumah doa, waktu itu kami punya rumah doa di ruang sekolah minggu yang dipakai Puji sama Hot Asi sekarang. Di ruang sekolah minggu itu kami berlutut di hadapan Tuhan, kami mendedikasikan, menyerahkan GB House of Grace kepada Tuhan. Jadi kami doa, Tuhan ini milik-Mu, bukan milik kami. Jadi kami serahkan gedung ini dan segala jemaatnya, kami serahkan, persembahkan buat Tuhan. Terserah buat Tuhan. Tuhan mau apakan, Tuhan suruh kami pindah, kami pindah. Tuhan mau kami tetap di sini, kami tetap di sini. Dan tiba-tiba waktu selesai kami serahkan itu, semuanya tiba-tiba beres. Makanya di plakat yang ditulis di HOG, yang ditandatangani oleh Pak Niko, plakatnya dituliskan, hari ini kami mendedikasikan GB House of Grace sebagai tempat untuk memuji, menyembah Tuhan. Itu artinya itulah yang menyelamatkan, itulah yang menolong. Jadi itu benar-benar judul juga daripada akhirnya namanya GB House of Grace. Benar-benar kasih karunia Tuhan. Itu nggak pernah lupa. Sampai 16 tahun pun, sampai kapanpun saya akan tetap ingat peristiwa itu. Iya. Kalau kita dengar cerita Pak Audi tadi ya, dari awal HOG-nya berdiri itu kita patut bersyukur ya Pak ya. Hari ini kita bisa melalui semuanya itu semua karena kasih karunia Tuhan. Ya, semua karena grace, semua karena kasih murahan Tuhan. Yes, betul. Nah, Bapak Ibu, kita akan dengarkan kesaksian dari beberapa pengerja, ada dari Pak Bendi dan Tante Heni, bagaimana mereka sampai hari ini terus tetap setia melayani di GB House of Grace. Tapi
kami sampaikan informasi terlebih dahulu bahwa malam hari ini juga Bapak Ibu kita akan ada perjamuan kudus. Baik, nanti kita mulai mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Kita akan dengarkan kesaksian dari beberapa pengerja yaitu Pak Bendi dan Tante Heni. Ya, puji Tuhan, selama Tuhan suruh saya tetap melayani di GBI House of Grace, tetap saya lakukan. Di mana selama ini saya belum mendapatkan apapun yang Tuhan suruh pindah, jadi tetap saya melayani di GBI House of Grace sampai hari ini di GBI Rayon 3. Sampai saat ini saya masih melayani di HOG karena saya merasa mempunyai Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang baik. Saya merasa bertumbuh di HOG. Saya cocok di HOG. Bahkan 4 generasi keluarga saya melayani di HOG. Saya mengucapkan happy birthday untuk House of Grace. Dan pesan saya, marilah kita bersama-sama lebih on fire untuk jiwa-jiwa. Karena kita tahu kedatangan Tuhan Yesus itu sudah semakin dekat. Marilah kita bersama-sama bergandengan tangan untuk jiwa-jiwa. Kita percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk GBI House of Grace. Untuk Pak Audi, untuk Bu Mona. Biarlah Tuhan lebih memberkati Pak Audi dan Bu Mona. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun HOG. Pesan saya, tetap on fire, menuai jiwa-jiwa. Nah, Pak Audi, ini ada pertanyaan dari jemaat nih. Kita boleh bacakan ya Pak Audi ya. Nah, pertanyaan pertama datang dari Pak Stefanus Budi. Siapakah generasi pertama pengerja GBI HOG? Siapa Pak ini Pak, generasi pertama pengerja GBI HOG? Kalau yang sampai hari ini masih ada, itu ya Pak Bendi, dulu Pak Yongki dan almarhum dan Bu Heni, lalu Pak Victory masuk generasi kedua setelah, tapi ya itu masih di awal-awal tuh, itu yang generasi 6 bulan pertama yang di Ruko Stephen ya, yang Ruko Stephen ada Pak Victory, lalu siapa lagi ya? Ada beberapa yang sudah nggak di kita lagi, ada juga yang sudah pindah keluar kota. Dulu nggak banyak sih pengerjanya. Karena waktu kita pertama kali di Ruko Stephen, itu jemaat pun cuma 20-an orang. Hanya seperti Kul. Jadi jemaat yang mula-mula yang benar-benar ada ya mungkin yang Pak Victory dan istri, Pak Yongki, siapa lagi Mona ya? Dan Marliana, Andrea. Marliana udah nggak ada lagi, yang sekarang masih ada. Ya Bu Marliana, Pak Andrea, waktu itu. Devi Santo. Devi Santo enggak, dia enggak awal-awal di Stephen. Devi Santo itu jemaat, tapi yang bukan pengerja ya dia pengerja waktu di Alexandrit dia. Mungkin cuma tinggal 2-3 orang, karena pengerja dulu enggak lebih dari 5 keluarga yang jadi pengerja dulu. Karena memang bener ya cuma itu adanya. Jemaat juga cuma 20 orang, separuh udah pengerja. Guru sekolah minggu pun juga dulu Pak Wasasi Fuji belum ada sih. Dulu mesti pinjam rayon waktu itu. Jadi rayon tiap minggu kirim 2 orang guru sekolah minggu. Termasuk salah satunya adalah almarhum siapa sih? Ingat gak yang sakit itu? Benny Nolis. Benny Nolis itu guru sekolah minggu awal-awal itu. Almarhum yang meninggal karena sakit ya. Oke, pertanyaan berikutnya nih dari jemaat Pak Ferry Sutanto, nanya ke Ibu Mona. Bu Mona, apa sih suka dukanya menemani pelayanan Pak Audi? Mungkin nggak ada dukanya kali ya Bu, suka terus kali ya Bu ya. Silakan Bu Mona. Shalom. Ya, kalau saya sebagai istri, sebagai penolong dari suami saya Pak Audi,
tentu banyak sukacita, pasti ada, sedihnya juga ada. Tapi saya percaya kalau kita ada di dalam Tuhan, sukacita karena Tuhan itulah kekuatan saya gitu loh. Jadi saya bisa bertahan sampai hari ini, mendukung di dalam doa untuk, Pak Audi, untuk jemaat, untuk pengerja di HOG itu saya cuma bisa ngucap syukur aja kalau saya bisa bertahan sampai saat ini itu saya cuma bisa bilang, "Tuhan terima kasih kalau Engkau buat saya ditempatkan untuk melayani." Mulai dari sudah lama kami melayani ya, sudah dari zamannya BSD, kul di BSD, terus perintisan-perintisan sampai di Lipo Karawaci itu berjalan dengan mujizat. Mujizat demi mujizat itu saya percaya Tuhan itu yang bekerja. GBI Lipo Karawaci itu mujizat Tuhan ya. Ada seorang hamba Tuhan bukan dari gereja kita yang sudah pernah saya saksikan juga, dia berikan ruko Lipo Karawaci itu dengan gratis gitu loh, free, bisa dipergunakan untuk ibadah. Lalu GB House of Grace itu sampai saat ini sudah tinggal izin sertifikat ya, sedang diurus, itu sudah hak milik, jadi enggak kontrak. Itu semua karena Tuhan. Dan saya percaya sampai hari ini masalah ada. Sampai saya juga pernah merasakan sedih luar biasa kok seperti ini ya, saya kok melayani Tuhan kok ada aja yang istilahnya menekan gitu ya, ada saja yang seperti tanda kutip mengkhianati gitu. Saya cuma bisa mengucap syukur, saya bilang Tuhan terima kasih. Itu berarti buat kami itu proses untuk next level, untuk naik level. Setiap kali ada pergumulan, ada permasalahan, saya hanya bisa refleksi diri saya sendiri. Tuhan kenapa ya bisa ini terjadi? Tapi Tuhan, saya tuh nggak pernah sendiri. Saya nggak pernah dibiarkan sendiri sama Tuhan. Tuhan cuma bilang, itu kamu tuh akan naik level. Ujian demi ujian yang kau alami itu membuat engkau naik kelas, membuat engkau next level. Dan itu yang buat saya tuh sampai hari ini tetap bertahan untuk melayani Tuhan. Karena buat apa sih kita hidup di dunia ini, kan kita jabatan atau apa semua itu kan dari Tuhan. Dan kalau kita bisa melayani Tuhan sampai hari ini, itu semua privilege sama Tuhan. Kak Puji, Kak Hot Asi bisa jadi guru skala minggu, saya juga percaya itu privilege. Ayu sebagai WL, itu semua privilege sama Tuhan. Jadi jangan sia-siakan kita melayani Tuhan. Ayo kita tetap on fire, jangan males-malesan. Ini yang bikin saya sebagai istri gembala yang sedih gitu. Kalau pengerja tuh kok ya disuruh ini, mesti di WA-in satu-satu. Ayo doa, ayo ikut ini. Itu buat saya tuh ya ada sedihnya juga gitu kok ya, pengerja ya mesti seperti ya masih dibilangin lagi ya mungkin mereka juga ya, saya berdoa biar mereka semakin on fire lagi melayani Tuhan. Dan saya percaya sukacitanya juga banyak kalau lihat jemaat itu diberkati itu ya. Saya cuma berdoa Tuhan, jemaat saya diberkati, pengerja saya diberkati, tapi satu perkara, tolong jangan lupakan Tuhan. Waktu mereka diberkati, tapi waktu mereka susah, tolong doakan, tapi waktu mereka diberkati, tolong jangan lupakan Tuhan. Itu saja pesan dari saya bersyukur bisa melayani sampai hari ini. Anak, cucu, menantu, kami semua, keluarga kami mendedikasikan hidup kami hanya untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita diberikan Ibu Gembala yang begitu sabar menghadapi kita semua, pengerja dan jemaat. Makasih ya Bu Mona udah sabar buat kami pengerja dan jemaat. Amin. Ya, ini Pak Audi sebenarnya banyak pertanyaan, cuman karena keterbatasan waktu, kita langsung ke pertanyaan terakhir nih Pak Audi. Untuk langsung nanti masuk ke firman Tuhan nih. Pertanyaannya seperti ini, kira-kira apa harapan
dari Pak Audi ke depannya untuk GBI House of Grace, dan apa sih pesan-pesan Pak Audi buat kita ini jemaat hari-hari ini? Oke. Eh, kita nggak tahu setelah berapa lama kita akan pandemi semacam ini ya. Tapi kalau buat saya sih, mau pandeminya ini sebentar lagi selesai, mau masih sampai akhir tahun atau terserah. Artinya kita ikutin aja, kita ngalir aja sama Tuhan. Kita ngalir aja karena Tuhan pasti yang tahu yang lebih baik buat kita. Ya, kita pandangan kita cuma terbatas, tapi Tuhan pasti tahu yang paling baik buat kita. Ya. Nah, saya itu hanya rindu bahwa kita boleh makin hari makin bertumbuh. Bertumbuh bukan hanya makin banyak jiwa-jiwa yang boleh kita gembalakan, tapi juga rohani kita makin bertumbuh. Saya tuh buat saya, kalau melihat pengerja bertumbuh, makin dipakai Tuhan, itu sukacita tersendiri. Kalau saya ada rasa kebanggaan begitu. Aduh, luar biasa ya Tuhan ya. Sekarang mulai dipakai ya, tapi seperti dan mulai diberkati dan lain sebagainya. Tapi memang seperti Bu Mona tadi katakan, kalau kita dipakai Tuhan, kita diberkati Tuhan, hargain itu. Karena kalau nanti kita kehilangan itu nyarinya lagi itu susah itu. Tapi selama Tuhan mau pakai kita, hargain kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Dan jangan pernah lupakan Tuhan gitu. Kadang-kadang ya begitu ya, kalau udah diberkatin, kalau udah itu rasanya udah nggak butuh amat Tuhan gitu ya. Pelayanan itu bukan tugas, bukan hanya sekedar kewajiban, tapi itu bagian daripada kehidupan kita sebagai orang Kristen. Memang kita kan sudah diselamatkan, ditebus ya. Kalau kita melayani Tuhan itu ya memang bagian daripada hidup kita. Jadi kalau melihat jemaat diberkati, jemaat dipakai Tuhan, itu rasanya sukacita. Buat saya itu sukacita luar biasa. Karena gimana pun juga pengerja itu kan, jemaat pengerja itu kan seperti anak-anak rohani buat kami gitu ya. Waktu mereka melihat bertumbuh, atau ketika mungkin seperti berapa tahun yang lalu, Radmi telepon saya, Pak, mau Taslim mau Puji kami pinjam buat rayon ya, pinjam ya, silakan. Saya bilang silakan. Kalau selama mereka bisa dipakai sampai level rayon, silakan. Berapa minggu yang lalu, saya bilang, Pak, saya minta Jonathan sama Prita pinjam ya buat camp GC ya. Kalau nggak salah tadi siang ya mereka melayani di camp GC. Camp GC ya, oh camp GC Gatot Subroto. Iya, boleh nggak Pak? Saya mah boleh. Saya bilang silakan. Supaya mereka jadi berkat buat Gatot Subroto, buat GC se-Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Silakan. Artinya kita sukacita begitu. Wow, Tuhan, apa yang kita doakan supaya mereka boleh dipakai Tuhan tuh nggak sia-sia begitu. Mereka boleh jadi berkat buat banyak orang gitu, jadi berkat buat bahkan sampai ke level yang lebih tinggi lagi ya. Itu sukacita. Dan memang tadi ada satu yang lupa tadi, saya lihat di chat. Ya, Pak Sumitro itu juga jemaat pengerja mula-mula itu Pak Sumitro. Waktu itu Olan sama Olin tuh masih kecil-kecil. Masih nggak tahu masih sekolah minggu apa masih di itu Pak Sumitro tuh termasuk jemaat mula-mula dari pertamanya di Gading Serpong itu. Ya. Jadi itu sukacita buat kita gitu ya. Jadi kita hanya berharap ya tadi seperti Bung Mona katakan, kalau ada jemaat yang paling bikin sedih itu adalah kalau jemaat pengerja ya sudah tahu tugasnya tapi ya ampun Tuhan, mau ibadah aja juga mesti diingetin begitu. Lalu juga dulu waktu problem, waduh rasanya cari Tuhan, minta doa. Begitu sudah mulai diberkati, udah mulai lupa sama Tuhan gitu. Nah, saya berharap ayolah kita bertumbuh. Kita bukan anak kecil lagi, udah 16 tahun ini. Tahun depan Sweet 17 ya. Mudah-mudahan tahun depan kita nggak online lagi, ya 2 tahun online nih ulang tahun ini ya. Mudah-mudahan Sweet 17 kita bisa ibadah, bikin celebration yang lebih baik ya. Tidak harus online ya. Dan saya percaya kita sudah makin dewasa, ayo kita terus bertumbuh. Izinkan Tuhan pakai kita. Tuhan mau pakai kita untuk menuai jiwa-jiwa, tapi kita juga mesti siap dipakai sama Tuhan. Ya, jadi itulah harapan saya. Saya nggak mau sesuatu yang muluk-muluk, enggak lah. Tapi biarlah ayo melihat jemaat pengerja bertumbuh itu udah sukacita, senangnya luar biasa. Ya. Artinya apa yang kita kerjakan, apa yang kita doakan selama ini tidak pernah sia-sia, menghasilkan buah-buah yang bisa menyenangkan buat Tuhan. Gitu.
Mungkin itu aja Pak Watasi ya. Amin, Pak. Jadi usia 16 tahun ini kalau kita manusia itu udah masuk tahap dewasa ya, Pak ya? Iya, dari GC mau pindah ke youth ini ya. Iya, betul, Pak. Dewasa ya, semoga kita bisa menjadi dewasa rohani, dewasa dalam segala hal. Puji Tuhan, terima kasih buat Pak Audi, Bu Mona, kami bisa dapat banyak pengalaman yang kami dengar dari Pak Audi dan Bu Mona yang mungkin sebagian besar baru kami tahu malam hari ini juga ya. Makasih. Sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus, mungkin ada pesan-pesan tambahan dari Pak Audi, nanti untuk selanjutnya kami serahkan pada Pak Audi. Oke, mungkin buat saya cukup lah ya, mungkin kita langsung masuk perjamuan kudus saja, karena memang jadwalnya hari ini saya nggak khotbah, ini tenang, saya santai hari ini. Hari ini yang pusing Pak Watasi mau puji ini yang pusing. Saya tinggal jawab pertanyaan hari ini tugas saya, begitu ya. Oke, banyak yang pusing Pak di belakang Pak. Apa? Yang pusing di belakang banyak Pak. Oh iya, Pak tahu di belakangnya itu ada tim yang mikirin selama waktu yang singkat ini persiapan ini cuma seminggu 2 minggu ini. Kalau salah ya, cuma semingguan mempersiapkan daripada rundown. Kan ada persiapan yang baru beberapa jam yang lalu begitu ya. Oke, terima kasih juga buat semua yang sudah bersiap-siap tim media dan lain sebagainya. Terima kasih ya. Saya percaya walaupun kita ulang tahun dalam situasi yang sulit seperti ini, tetap tidak menghilangkan sukacita kita. Sukacita kita akan terus bertambah-tambah. Apalagi tadi pertama-tama saya lihat muncul beberapa wajah yang sudah mulai Tuhan sembuhkan, Pak Stef, yang sekarang sudah mulai bisa senyum, begitu ya Pak Stefanus ya, sudah mulai sembuh, ada Pak Stefanus Timate, ada Pak Edi juga tadi, ada beberapa teman-teman yang lain yang sudah mulai Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Rasa itu sukacita, dan nanti saya percaya, semua akan disembuhkan, semua yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sudah nggak ada yang sakit lagi, semua sembuh, semua makin sehat. Pak Harun juga sudah sembuh kembali. Nanti biar Olan juga makin baik, makin pulih. Pak Ferdi dan yang lain-lain sudah semua sembuh. Saya percaya itu sukacita yang luar biasa ya, sukacita yang luar biasa. Oke, Pak Watasi, mungkin kita langsung masuk perjamuan kudus ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, yuk kita persiapkan hati untuk masuk perjamuan kudus. Saudara bisa siapkan roti dan entah terserah, ada saudara punya anggur. Biasanya yang selalu punya anggur tuh Pak Iwan itu yang selalu punya anggur tuh Pak Iwan. Pak Iwan tuh di rumahnya selalu ada stok anggur dia. Tapi kalau nggak punya, kalau mau minta anggur datanglah ke rumah Pak Iwan cepat-cepat pagarnya, Pak minta anggur gitu. Oke ya, kalau nggak sudah siapkan teh atau air putih terserah, kita siapkan untuk masuk perjamuan kudus ya hari ini. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Oh ribasyama kriya labasyakana rabakirya basyakana. Engkau dahsyat ya Tuhan, Engkau memimpin kami, menyertai kami selama 16 tahun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terus Kau tambah-tambahkan kebaikan-Mu, Kau tambah-tambahkan kemurahan-Mu atas kami ya Tuhan. Terima kasih buat orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk melayani Engkau selama 16 tahun. Bapa, Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah. Khusus sejak masuk masa pandemi ini, makin orang-orang yang tetap setia dan tetap sungguh-sungguh, oh Tuhan berkati dan sertai mereka ya Tuhan, luar biasa. Apa yang mereka taburkan tidak pernah menjadi sia-sia, tapi itu membuat Tuhan disenangkan dalam kehidupan mereka. Bapak terima kasih, dan sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus ya Tuhan. Ampuni segala dosa kami, kuduskan dan layakkan kami. Mari masing-masing biar berdoa di hadapan Tuhan, minta ampun atas segala dosa, kesalahan kita, biar kita masuk perjamuan kudus dengan cara yang benar di hadapan Tuhan. Oh ribasyama kuriya labasikini nama syakata narabaya rabasyakana. Oh rilabaya rabaya rabasyaka mateko nama syakana. Imaya rabaya rabasyakana. Kuduskan kami ya Tuhan, ampuni ya Tuhan. Kalau kami selama ini suka malas, suka memberontak, suka tidak taat, kurang setia, Tuhan ampuni kami ya Tuhan. Biar masuk usia yang ke-16 ini kami tahu, kami butuh Tuhan. Kami butuh Tuhan. Dengan situasi pandemi ini kami boleh terus diingatkan, kami tidak ada apa-apanya, kami butuh Tuhan Yesus. Kami butuh Tuhan Yesus, sementara kami diberkati, sementara kami dalam keadaan sehat, sementara kami dalam keadaan baik, kami tetap mau beribadah, memuliakan Tuhan, memuliakan Tuhan, memuliakan Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih.
Kami siap masuk dalam perjamuan kudus hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Mari kita ambil roti di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang terpecah adalah tubuh Kristus yang terpecah karena dosa. Dengar berita baik dari surga buat kita semua. Dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Mari yang percaya, kita akan makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan, kita akan cawan anggur di tangan kanan kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Darah Yesus yang bisa buat mujizat, yang menyembuhkan. Darah yang punya otoritas dan berkuasa. Biarlah darah Yesus menyembuhkan. Bilur-bilur Tuhan Yesus, darah yang tercurah sudah menyembuhkan segala penyakitmu. Semua penyakit termasuk COVID sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh kalau ada anggota keluargamu yang masih baik positif COVID, doakan. Sambil kau mengangkat anggur, doakan buat mereka. Sebut nama mereka. Sembuh. Disembuhkan. 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 Juga rumah tangga disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Juga ekonomi, bisnis disembuhkan sama Tuhan Yesus. Disembuhkan sama Tuhan Yesus. Keuangan disembuhkan sama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama 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 Tuhan Yesus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita naikkan syukur sama Tuhan. Katakan terima kasih sama Tuhan. Terima kasih sama Tuhan. Oh, terima kasih ya Tuhan, Engkau dahsyat ya Tuhan. 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 Engkau ajaib ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. 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 Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Aba, terima kasih. Engkau dahsyat ya Tuhan. Engkau dahsyat ya Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Bapa. Oh, sebentar kami akan melanjutkan kembali Tuhan Yesus rangkaian acara demi acara biar nama-Mu tetap dipermuliakan. Berkatilah hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Hari yang luar biasa. 16 tahun sudah ya. Tahun depan kata Bapak Gembala kita mau Sweet 17. Ya, semoga keadaan menjadi semakin lebih baik lagi ya. Haleluya. Kita mau memotong kue dan meniup lilin.
luar Kita biasa. nyanyi dulu yuk sambil saya siapin kuenya ya. Bisa ajak nyanyi dulu lagu. Oke, Pak. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sekali lagi, umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, 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 Hosana. Haleluya. Oke. Sudah siap? Sudah. Sudah ada bugem dengan kue Ulta House of Grace. Haleluya. Yuk, kita sama-sama lagi ya nyanyi umur panjang di tangan kanannya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Kita hitung mundur ya, Bapak Ibu di rumah masing-masing. Yuk kita bersatu hati. Yang ulang tahun di Juli ini sama-sama kita. Yang ulang tahun juga sama-sama ya. 3, 2, 1. Puji nama Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Haleluya, haleluya. Nanti potong kuenya sama-sama ya Pak ya. Sama-sama secara virtual. Oke. Ya, kita hitung mundur. Nanti Bapak dan Ibu mulai potong ya, hitungan ke 1. 3, 2, 1. Oke, sama-sama. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bagi Bapak Ibu yang terkasih, acara belum berakhir karena bukan mau dibagiin kuenya, tapi kita mau berlanjut ke nanti ada acara door prize. Nanti akan dipimpin kembali oleh Kak Hotasi dan Kak Fuji. Sebelumnya mungkin kita akan doa dulu ya, yang akan dipimpin oleh Ibu Julia. Silakan Ibu Julia. Mari kita bersatu, kita berdoa. Syikiara patakara labaya syandara labara 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 labara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu yang nyata untuk gereja kami GBI House of Grace ya Bapak. Yang malam hari ini kami
tahun ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan tahun lepas tahun ya Tuhan. Hari lepas hari ya Tuhan. Kami percaya ada penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan atas gereja kami. Kami tahu Engkau mempunyai maksud dan tujuan atas gereja kami yang berdiri di Gading Serpong ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, GBI House of Grace terus menjadi berkat, terus menjadi terang Tuhan dimanapun berada ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa, mari sudah kita arahkan tangan kita akan memberkati hambanya, Bapak Pendeta Audi Rohadi beserta Ibu Mona. Mari kita angkat tangan kita. Hiarala patakaralaba ya syandarala patakaralaba. Hiarala patakaralaba ya syandaralaba. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau memberikan pemimpin rohani di atas kami yang takut sama Tuhan, yang tahu dengar-dengaran isi hatimu ya Tuhan. Tuhan, kami percaya di era Pentakosta ketiga ini Tuhan, kami percaya Engkau akan pakai Pak Audi beserta Bu Mona dan keluarganya untuk menyelesaikan amanat agungmu ya Bapak, menjadi messenger Pentakosta ketiga di akhir zaman ini ya Bapak, untuk banyak menjangkau jiwa-jiwa ya Tuhan. Tuhan teruskan ya Bapak, terus lanjutkan ya Tuhan Yesus, biar kemurahan-Mu turun atas kehidupan Pak Audi dan Bu Mona. Hikmat marifatmu turun, pewahyuan-Mu turun lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, pagar malaikat Tuhan terus berjaga-jaga atas setiap kehidupan Pak Audi dan Bu Mona. Keluar masuknya Tuhan yang jaga, ada pembelaan daripada Tuhan turun atas Pak Audi dan Bu Mona beserta anak cucu mantu yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sebagai wakil Gembala Rayon 3 ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Kau berikan unity, hati yang cinta sama Tuhan, keunitian yang dengan Pak Peter ya Tuhan, untuk membawa Rayon 3 lebih lagi intim sama Tuhan dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk pengerja yang sudah ambil bagian pada malam hari ini, pengerja GBI HOG ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan. Satu hal yang kami tahu, apapun yang kami lakukan, kami hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Pelayanan yang kami lakukan, biarlah Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu saja ya Bapak. Untuk semua jemaat GBI HOG ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, malam hari ini setelah kami melakukan perjamuan kudus, kami percaya kesembuhan sudah terjadi, pemulihan sudah terjadi, yang kena penyakit terpapar COVID-19 sudah disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih setiap jemaat kami yang hari-hari ini ya Tuhan, putus harapan malam hari ini setelah mereka ya Tuhan, memasuki perjamuan kudus-Mu, kami percaya ada pengharapan yang baru, damai sejahtera yang baru, sukacita yang baru ya Bapak. Terima kasih Tuhan, sekali lagi berkati GBI HOG ya Bapak, terus menjadi berkat untuk GBI untuk Gading Serpong ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kita kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus sekali lagi. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Oke Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke dalam acara Door Prize. Door Prize. Nah, untuk Door Prize ini ada beberapa syarat dan ketentuan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat di layar, Door Prize akan diberikan kepada 5 orang pemenang dengan mendapatkan hadiah masing-masing voucher belanja sebesar Rp200.000. Lumayan Bapak Ibu, kalau kita ke minimarket kita beli kuaci, lumayan tuh ya, kita makan sehari satu, habisnya mungkin bisa berapa tahun gitu ya. Oke, itu syarat pertama, syarat dan ketentuannya pertama itu. Yang kedua, diutamakan untuk jemaat. Jadi buat Bapak Ibu pengerja, kita juga ya, bersabar ya Bapak Ibu ya. Jadi door prize khusus diutamakan untuk jemaat. Jadi tapi apabila jemaat tidak tahu jawabannya, baru kita lempar kepada pengerja. Lalu syarat dan ketentuan berikutnya adalah pemenang hanya kepada satu keluarga. Jadi satu keluarga itu hanya mendapat 1 kali kesempatan. Jadi kalau misalnya suaminya udah menjawab dan benar, ya udah
Mohon maaf buat ibu dan anak-anaknya, kesempatannya sudah cukup diwakili oleh bapaknya. Oke, dan ketentuan berikutnya adalah semuanya kameranya harus on. Nah, jadi Bapak Ibu yang belum nyalakan kameranya saat ini, mari ayo sama-sama kita on-kan kamera kita, ya. Nah, yang bisa menjawab pertanyaannya, Bapak Ibu harus langsung segera unmute atau nyalakan mic-nya dengan cepat bersuara, katakan saya bisa gitu ya, atau saya tahu ya. Saya tahu gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi siapa yang cepat, dia yang mendapat kesempatan pertama untuk menjawab. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ketentuan untuk door prize hari ini. Kita akan langsung bacakan pertanyaan door prize malam hari ini. Silakan Kak Puji, pertanyaan pertama. Oke, siap-siap ya Bapak Ibu. Ulang tahun GBI HOG jatuh pada tanggal berapa ya? Silakan. Tadi apa katanya? Yang tahu langsung segera bersuara, unmute, katakan saya tahu. Ya. Ulang tahun HOG jatuh pada tanggal berapa? Bukan ulang tahun yang ke berapa tahun ya Bapak Ibu ya, tapi tepatnya jatuh pada tanggal berapa? Ada Bu Lia tuh angkat tangan, Pak Sudianto, ya langsung di-unmute aja. Silahkan Bu Lia. Udah tuh. 10 Juni. 10 Juni apa? Sorry, Juli. 10 Juli. Kita tanya Pak Odi ya. Pak Odi gimana Pak Odi? Benar nggak Pak? Wah, kebetulan karena ulang tahunnya sama barengan sama anaknya Bu Lia sih soalnya ini. Enggak, anak saya 8 Juli, Pak. Oh, 8 Juli. Cuma Oke, saya memang House of Grace beda 2 hari sama Prudence. Oke, anaknya Prudence ulang tahun 8 Juli, kemarin Sweet 17. Jadi memang pas tahun ini, pas hari ini, pas Iya. Sabtu ini kita ulang tahun. Jadi tanggal 10 Juli ulang tahunnya. Betul. Yeay, selamat. Ibu Lia. Oke. Pertanyaan kedua. Siap-siap ya Bapak Ibu ya. Yang tahu segera langsung nyalakan mic-nya dan katakan saya tahu. Pertanyaan kedua gampang banget nih Bapak Ibu. Oke ya. Tanggal peresmian GBI House of Grace tanggal berapa? Tadi Bapak Ibu kalau memperhatikan videonya pasti ada di situ jawabannya. Ada yang bisa? Tanggal peresmian House of Grace yang ada di tempat kita saat ini. Ada yang bisa? Oke, kita buka kesempatan untuk ada yang tahu bisa langsung bersuara Bapak Ibu. Itu Ibu Nana. Silakan Bu Nana. 1 Februari. 1 Februari tahun 2005. Hah? 2011. 2011. Kita tanya Pak Audi. Pak Audi gimana Pak Audi? Benar apa enggak Pak? Jangan jawab dulu Pak tanggalnya. Karena 1 Februari itu kan hari peletakan hari pertama peresmian peletakan batu pertamanya, bukan peresmiannya GBHWG. Yang peresmian itu ya waktu sama Pak Niko. Ya, belum tepat. Jawabannya. Bu Nana belum tepat jawabannya ya. Kita kasih kesempatan sekali lagi, silakan mungkin buat pengerja boleh yang setelah tahu tanggal berapa peresmian GBI House of Grace. Pak Afriandi. Silakan Pak Afriandi. Belum di-unmute. 29 Mei 2012 Kahot. 2029 diulang? Mei 2012. 2012. Gimana Pak Odi? Benar nggak nih Pak? Oke, jawabannya betul sekali. Yeay! Selamat buat pemenang. Pertanyaan selanjutnya ini semakin lama semakin gampang nih pertanyaannya. Oke, siap-siap ya Bapak Ibu ya. Siapakah nama dari cucunya Pak Audi? Silakan Bapak Ibu jemaat. Langsung bersuara Bapak Ibu.
Namanya cucu Pak Audi. Saya tahu, boleh nggak? Belum, mohon maaf Bu Juli, ini baru jatahnya jemaat dulu. Ini Ibu Miranda, Ibu Miranda. Ibu Miranda, silakan Bu Miranda. Jawab Jaina namanya. Siapa Bu? Jaina. Jaina. Oh, kebetulan mirip-mirip ya Bu ya namanya ya. Coba kita tanya Bu Mona deh. Bu Mona, benar nggak Bu? Oh benar, yeay, selamat buat pemenang. Nama panggilan apa nama lengkap? Gimana Pak Odi? Nama lengkap atau nama panggilannya? Namanya panjang soalnya. Nama panggilan dulu sih Pak untuk tahun ini. Tahun depan mungkin nama lengkap plus nama kakek dan neneknya. Kalau nama lengkapnya apa Bu Miranda, tahu nggak Bu? Oke, kalau belum tahu kita simpan buat tahun depan ya Bu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaannya gampang banget nih. Oke, GBHOG diresmikan oleh siapa? Yuk, bagi Bapak Ibu Jemaat silakan. Ayo yang bersuara Bapak Ibu. Caroline. Belum di-unmute, Caroline. Belum di-unmute. Caroline dinyalakan dulu. Oh, nggak bisa. Bisa di chat? Caroline bisa di chat? Jawabannya? Coba. Pak Niko Nyoto Raharjo yang meresmikan gereja kita. Oke, kita coba tanya Pak Audi. Pak Audi benar nggak Pak? Betul sekali. Yeay! Selamat buat Caroline. Oke, pertanyaan terakhir. Oke, tetap semangat Bapak Ibu. Pertanyaan terakhir ini memang biasanya terakhir tuh agak sulit nih pertanyaannya Bapak Ibu ya. Kita tarik napas sedikit. Siapakah nama lengkap ya Bapak Ibu ya, bukan nama panggilan, bukan nama depannya, tapi nama lengkap sesuai dengan KTP. Nama lengkap dari Bapak Gembala dan Ibu Gembala kita. Kesempatan buat para jemaat yang tahu boleh langsung bersuara, saya tahu. Ada yang tahu, silakan Bapak Ibu. Kayaknya nggak ada yang tahu nih. Saya tahu. Boleh. Oke, sabar. Pengerja nanti ya. Pengerja nanti setelah ini ya. Siap-siap kalau jemaat tidak ada yang tahu, pengerja boleh rebutan. Ayo Bapak Ibu jemaat, silakan yang tahu nama lengkap dari Bapak Gembala dan Ibu Gembala kita, silakan boleh langsung bersuara. Saya tahu. Kita hitung ya Bapak Ibu ya, 1 sampai 3 kali. 1, 2, 3. Kesempatan buat pengerja. Ya, silakan. Saya. Ini saya boleh nggak karyawan loh saya. Hot, ini ada Kak Hot. Tante Lili, angkat tangan Kak Hot. Oh, Tante Lili ada, Tante Lili. Silakan Tante Lili. Kalau nggak salah namanya Pak Albi Rohadi, Mona, Ibu Mona Lisa Eman. Tante boleh diulangi sekali lagi, lebih keras suaranya. Pak Albi Rohadi, Ibu Mona Lisa Eman. Oke. Kayaknya kurang lengkap. Tapi kita tanya Pak Audi nih. Pak Audi gimana Pak Audi? Udah lengkap belum Pak? Baru separuh lengkap. Hampir. Baru 60%. Belum 100% ya Pak ya? Semua masing-masing tiga kata. 3 kata itu udah dapat bocoran tuh. Oke, silakan kesempatan buat semuanya yang tahu langsung bersuara. Saya tahu. Pak Heri. Iya. Silakan Pak Heri. Audi Gunadi siapa? Oh, tanya bocoran. Sama Mona Lisa Eman. Oke.
Kita tanya langsung kepada yang punya nama. Pak Audi, benar nggak Pak? Kurang. Baru 70%. Kurang juga. Pak Heri kurang Pak. Kurang lengkap. Pak Heri mesti lebih banyak doa. Oh iya. Tadi di chat Pak Roni itu, Pak Roni. Di chat. Oke, Pak Roni, silakan Pak Roni kalau tahu. Pak Roni boleh bersuara? Unmute dulu Pak. Oke, siapa Pak nama lengkapnya? Audi Rohadi Gunardi dan Ibu Mona Lisa Eman. Kita tanya Ibu Mona. Bu Mona, benar nggak Bu? Masih 80% Pak. Nah, 80%. Mohon maaf Pak Roni, belum waktunya. Kesempatan dibuka lagi, silakan Bapak Ibu yang tahu. Sylvia. Ibu Sylvia. Jadi orang dalam boleh? Silakan. Nggak apa-apa, boleh nih. Hah? Boleh nih. Iya, boleh. Boleh. Kalau Pak Audi Rohadi Gunardi. Kalau Bu Mona Lisa Adolfin Eman. Itu baru pertanyaan bagian A. Ada bagian B. Anaknya tahu, Michelle Gunardi. Cucunya tahu, apalagi. Oke, Jane lahir jam berapa? Oke, kita tanya kepada Pak Audi atau Bu Mona, benar nggak Pak? Yeay! Selamat. Oke, buat para pemenang jangan lupa nanti tolong beri tahu alamat Bapak Ibu sekalian lewat di chat. Ya Bapak Ibu, alamat yang lengkap tolong diberitahu lewat kami melalui chat. Kalau tidak terima, kalau panitia tidak terima alamat Bapak Ibu, berarti akan disumbangkan kepada kami berdua, kurang lebih seperti itu ya. Chatnya ke host aja, Chatnya ke host saja langsung. Oke, udah 5 pemenang. Terima kasih buat Bapak Ibu buat door prize malam hari ini yang sudah yang sudah menang, selamat, dan yang belum menang jangan kecewa, tahun depan mungkin ada hadiah yang lebih luar biasa. Oke, kembali. Terima kasih buat Bapak Ibu, kami kembalikan buat selanjutnya. Puji Tuhan, setelah selesai berbagi hadiah voucher, tidak mengurangi sukacita saya, walaupun saya tadi tidak diberikan kesempatan, tapi tidak mengurangi sukacita saya. Kita semua bersukacita bersama-sama. Sylvie, selamat ya Sil. Iya Ci, thank you. Luar biasa, haleluya. Puji nama Tuhan, selamat kepada para pemenang. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah, dan untuk kita semua yang belum berhasil, tapi kita percaya semuanya hari ini diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Haleluya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan juga akan kuatkan. Puji nama Tuhan, tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan. Mari sama-sama satukan hati, kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan untuk sukacita yang besar, untuk sukacita buat gereja kami, buat setiap kami yang hadir berkumpul via Zoom Tuhan. Kami berdoa biar apa yang kami berikan kepadamu Tuhan, itu berkenan di hadapanmu, menjadi dupa yang harum, mewangi semerbak di hadapanmu. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memberi yang terbaik bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, ibadah anak diadakan besok Minggu tanggal 11 Juli 2021 jam 10 pagi yang akan dilayani oleh Kak Sylvia. Ibadah Youth hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 jam 2 siang akan dilayani oleh Kak Desi. Ibadah Junior Church Minggu tanggal 11 Juli 2021 jam 4:30 sore akan dilayani oleh Pastor Audi Rohadi. Kami mengundang Bapak Ibu Muda untuk bergabung dalam ibadah Dewasa Muda Next Gen diadakan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 jam 8 malam.
Kami mengundang Bapak Ibu untuk ibadah bersama Sabtu depan dalam ibadah doa malam hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 jam 7 malam yang akan dilayani oleh Pastor Frankie Arifin. Mari terus on fire dan intim sama Tuhan. Selamat ulang tahun buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Mari sama-sama kita berdoa seperti Yabes berdoa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan, katakan sekali lagi haleluya. Mari kita angkat tangan, yuk kita terima berkat Tuhan. Bapak terima kasih, kami selesai dalam ibadah kami malam hari ini, dan biarlah berkat-Mu menyertai setiap kami ya Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa di surga, daripada Tuhan Yesus, daripada Roh Kudus, yang menyertai hidupmu dari hari ini sampai kedatangan Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Seisi rumahmu, keluarga besarmu, bisnis, usaha, kesehatanmu, anak-anakmu, semua diberkati Tuhan berlimpah, limpah, limpah. Bersama-sama katakan, amin.